Hai para pecinta bola, selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Hansi Flick tolak niat baik Pep Guardiola demi Barcelona? Apa yang terjadi mari kita bahas. Yaps, Pep Guardiola memang tidak menjalani musim yang baik bersama Manchester City musim ini. Selain berhasil mengamankan tiket Liga Champions, kalah memalukan dari Crystal Palace di final Piala FA membuat Pep Guardiola ingin merombak besar-besaran skuad Manchester City. Dan salah satu nama yang akan masuk daftar itu adalah Jack Grealish, di mana Pep Guardiola ingin menjual pemain yang dibeli 100 juta pounds itu. Nah, menariknya Pep Guardiola sempat menawarkan Grealish ke klub lamanya yakni Barcelona. Value yang diajukan oleh Pep Guardiola berada di angka 40 juta euro atau kisaran 34 juta pounds. Harga ini tergolong sangat murah mengingat harga beli Manchester City 100 juta pounds. Namun, pelatih baru Barcelona Hansi Flick menolak tegas untuk mendatangkan Grealish, soalnya dia menganggap Grealish tidak sesuai dengan proyek yang ingin dia bangun bersama Barcelona. Selain itu, gaji yang tinggi juga menjadi penghalang besar bagi Grealish untuk berlabuh ke Barcelona, karena gaji Grealish mencapai 663 miliar rupiah per pekan. Kesepakatan bisa saja terjadi tapi dengan opsi pinjaman, dengan Manchester City bersedia menanggung sebagian gaji. Namun, sejauh ini tak ada peluang untuk Grealish berlabuh ke Barcelona. Kalah telak dari Jepang, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert langsung beralasan karena skuad timnas Indonesia. Yaps, seperti kita tahu timnas Indonesia kalah 0-6 saat menjalani laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Namun, perlu kita tahu ini bukan kekalahan perdana timnas Indonesia atas Jepang. Di mana saat Jepang bertamu ke markas timnas Indonesia sebelumnya, mereka juga berhasil membantai timnas Indonesia 0-4. Dan karena dua kali mengalami kekalahan, Patrick Kluivert melihat sesuatu yang berbeda antara timnas Indonesia dan Jepang. Yah, kita semua tahu Jepang merupakan tim yang sangat kuat di Asia. Bahkan, Jepang dapat dikatakan tim Asia terkuat saat ini. Jadi, menurut Patrick Kluivert wajar saja timnas Indonesia kalah telak. Karena perbedaan level, begini kata Patrick Kluivert. Ya, memang benar dalam beberapa menit saya berpikir kami baik-baik saja. Tapi mereka tim Jepang, saya juga mengatakannya kemarin, mereka tim yang memiliki banyak kualitas dan sudah level Piala Dunia, ucap Patrick Kluivert. Secara individu dan kolektif, mereka tim yang hebat, apalagi yang bisa saya katakan? Tentu saja saya sangat kecewa dengan hasilnya, tetapi karena kekalahan ini kami perlu belajar dari situasi ini. Saya pikir ini adalah momen pembelajaran yang sangat penting secara individu, sebagai pelatih, tetapi juga sebagai tim. Kami perlu belajar dari situasi ini, jelas Patrick Kluivert. Exco PSSI Arya Sinulinga singgung Patrick Kluivert usai timnas Indonesia dibantai Jepang. Seperti kita tahu Jepang sukses mengalahkan timnas Indonesia dengan skor telak 6-0. Namun, kekalahan ini dapat dikatakan wajar terjadi, sebagaimana Jepang adalah tim yang sangat kuat dalam grup C. Tapi meski begitu ada faktor lain yang menyebabkan timnas Indonesia kalah dari Jepang. Nah, apakah ada kaitannya dengan Patrick Kluivert dan apa kata Arya Sinulinga? Faktor pertama, pada pertandingan ini timnas Jepang tak menunjukkan belas kasih dengan menurunkan pemain lapis, di mana Hajime Moriyasu menurunkan pemain terbaik mereka. Bahkan Wataru Endo, Takefusa Kubo yang sebelumnya tak diturunkan saat menghadapi Australia justru menjadi starter pada laga ini, jadi tentu timnas Indonesia dibuat kesulitan oleh Jepang karena mereka tampil maksimal pada laga ini. Selain itu, timnas Jepang juga tampil sangat percaya diri pada laga ini karena mereka tampil di kandang sendiri menghadapi timnas Indonesia. Dan begini sindiran Arya Sinulinga untuk Patrick Kluivert, 4x main, 2x menang dan 2 kali kalah, ucap Arya Sinulinga dalam sebuah unggahannya di Instagram, kalah segala sisi, Jepang sebagai negara nomor 1 di Asia dan rang 15 dunia. Jelas Arya Sinulinga. Nah, meski tidak menyebut namanya, tapi Patrick Kluivert diketahui sudah memimpin timnas Indonesia dalam Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.